masih lihat-lihat bangunannya. Jadi masih tertarik dengan bangunannya. Semangat pagi atau Mians? Pagi. Itu kayaknya belum makan kayaknya ya. Enggak, tadi belum sempat makan siang. Semangat pagi atau Mians? Pagi. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Kalau tidak Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, semua mungkin di balik kesibukan kita tidak akan berada di tempat ini untuk mendukung Mbak Ida. Selamat Mbak Ida, selamat Mbak Arum, Mbak Nuni sudah menempati rumah baru yang lama, gitu sih. Rumah baru yang lama. Pada saya dulu juga sering lewat sini, tapi nggak pernah. Mungkin inilah nanti yang akan menjadi tempat yang terakhir, yang akan pindah-pindah lagi dan mungkin akan semakin luas, semakin membesar. Jadi ya di suatu saat akan semakin banyak melayani. Jadi saya ingat dulu ketika pertama kali bergabung dengan Mbak Ida, karena dulu saya ketika ikut Atomi pertama kali masuk dengan center di Palagan sana. Nah, ketika di sana tutup, ternyata ada satu-satunya center yang ada adalah centernya Mbak Ida. Dan di sini saya di depan Bapak Ibu semua, saya akan minta maaf pada Mbak Ida, Mbak Arum, karena pada saat itu mungkin Mbak Arum ingat, Mbak Ida ingat, saya sempat sedikit agak istilahnya kurang seret gitu ya. Mbak Ida mungkin ingat saya rodok keras gitu. Jadi perpindahan antara satu center terus ke center yang lain yang mungkin sedikit berbeda. Nah, situ saya. Tapi di sejalan waktu ternyata saya dengan Mbak Ida, saya dengan Mbak Arum, saya dengan Mbak Nuni, saya bisa dekat. Mungkin teman-teman ada yang sempat tanya, saya dikira membernya Mbak Ida, padahal terus terang saya berada di jaringan yang lain. Tapi banyak hal yang bisa saya dapatkan saat ini di Jogja ada dua center leader yang betul-betul memang bisa mengayomi, bisa merangkul para membernya. Dan dari dua center leader itu saya bisa belajar banyak. Saya bisa belajar banyak dari Mbak Ida, dari Mbak Yaya, dan saya juga berharap bahwa kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Karena apa? Terus terang, saya tidak akan kok sama Mbak Ida mau tetap gotong dulu dan kayak dulu itu tidak. Saya cuma sebentar. Karena apa? Saya titip teman-teman saya titip member-member saya. Gak mungkin kan saya bergabungan sama Mbak Ida, sama Mbak Arum. Saya titip teman-teman, saya titip diri saya. Nah, disitulah semoga Mbak Ida, Mbak Arum, Mbak Nuni, dan kita semua dapat menjadi berkat. Karena apa? Moto yang paling saya kagumi adalah moto yang nomor 4. Mungkin yang nomor 1, 2, 3 udah. Tetapi yang nomor 4, dalam dasar diri manusia, pada dasarnya yang namanya sombong iri itu adalah watak lahir. Betul ya Pak Pendeta ya? Watak lahir. Nah, itu yang nomor 4 itu dibilang gampang, enggak gampang. Dibilang mudah, enggak mudah. Karena melayani. Karena apa? Melayani kadang ada di belakang ada bentuknya, ingin seperti ini, ingin saya menonjol, ingin saya namanya baik. Ternyata di sini melayani dengan kerendahan hati. Dan ini Pak Hamdi, saya 2 kali ketemu beliau, saya ikut SA ketemu beliau. Beliau hanya menekankan adalah melayani dengan kasih. Dan beliau tidak istilahnya tidak ragu-ragu mengatakan itu, bahwa ajaran Tuhan Yesus yang utama adalah kasih. Dan Tuhan Yesus datang untuk melayani, dan kasih pula yang harus kita sebarkan. Karena apa?
ketika melayani dengan kasih ternyata tidak berat hati, akan enteng sekali. Dan inilah pesan-pesan saya terhadap yang ada di center atau center Jakarta. Teman-teman di center bisa melayani. Saya kadang sama Mbak Arum, Mbak pinjem Mbak, sampai dicarikan sama Mbak Arum. Mbak Ija pinjem. Ternyata ada kemudahan-kemudahan. Di sini saya banyak belajar. Dan ketika saya pertama kali untuk belajar menjadi speaker juga yang ngajarin Mbak Ija. Yang ngajarin Mbak Ija. Saya selama ini juga penyuluhan karena bidang saya di pertanian penyuluhan. Tetapi ternyata tidak mudah. Karena beda antara penyuluhan dengan menjadi speaker di bidang seperti ini di bidang agama. Saya ketika penyuluhan ngomong sesuai dengan ilmu yang saya dapat, ngomong dengan petani enak aja ngomong, itu ya memasukkannya akan lebih mudah. Tetapi ketika dengan ketika saya harus menjadi speaker, diajari Mbak Ida seperti itu ternyata tidak cukup mudah, gitu ya. Jadi speaker itu bagaimana kita punya pengalaman diri sendiri, bagaimana kita juga melakoni, bagaimana kita juga mengenalkan dengan orang lain, bagaimana meyakinkan kepada orang lain. Itu yang saya pelajari dari Mbak Ida. Dan terima kasih Mbak Ida, Mbak Nuni, Mbak Arum selama ini bisa menemani kami semua. Saya tetap titip sama Mbak Ida. Jadi teman-teman saya tolong dilayani. Jadi bersama dengan teman saya, yakin teman-teman yang ada di senternya Mbak Ida tidak semua berada di jaringan Mbak Ida. Mungkin ada yang di jaringan sama dengan kami, gitu. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa kita selama ini harus menjalin kerja sama yang baik. Karena apa? Dengan kerja sama yang baik, kita yakin semuanya akan menjadi berkat bagi kita semua. Itu yang saya harapkan. Semoga dengan kita ikut di Atomi akan menjadi berkat bagi kita semua. Atomi Indonesia, ayo bisa.